Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukru lahu alal ilham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Saya sudah banyak membongkar kebohongan dari ustadz-ustadz Wahabi. Sayangnya jamaahnya itu yang mayoritas tidak bisa membuktikan, tidak bisa baca kitab. Ya asal komen sakaruan seperti itu. Dia masih mengagungkan yang namanya gelar. Dia lebih percaya S3, S2, S1 lulusan Arab Saudi sekalipun pada kenyataannya adalah seorang pembohong. Seorang yang mengajarkan kebohongan, melakukan pengkhianatan ilmiah. Tetapi karena mereka jamaahnya adalah jamaah minal juhala, dari orang-orang yang tidak tahu, dari orang-orang yang bodoh, ya inilah akibatnya. Seharusnya kalau mereka itu paham, cek loh. Ketika saya membongkar kebohongan tiga orang ustadz ini, Firanda, Zainal Abidin, Badrus Salam, S3, S2, S1. Yang saya bongkar karena mereka itu mengatakan bahwa Ibnu Hajar al-Asqalani katanya ini membid'ahkan, menganggap bid'ah yang namanya imsakiyah, waktu imsak. Saya bongkar dengan kitabnya Ibnu Hajar al-Asqalani sendiri. Di dalam kitab Fathul Barinya dan yang disebut oleh Zainal Abidin di dalam kitab Fathul Bari itu, ternyata itu mengatakan Ibnu Hajar al-Asqalani menulis jeda di situ. Ada ukuran antara sahurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan permulaan sholatnya, itu ada jeda khomsina ayat, kodro khomsina ayat, sekitar seukuran membaca 50 ayat. Dan kalau dikonvert dalam keadaan sekarang dengan zaman sekarang, sekitar 10 atau 15 menitan lah, seperti itu. Nah, ini masih dianggap benar oleh jamaahnya. Ya kenapa? Karena mereka kan tidak bisa baca kitab. Untuk dari mana mereka akan mengukur kebenarannya kalau mereka itu jamaahnya seperti itu, minal juhala, dari orang-orang yang bodoh seperti itu. Ya hanya pengagum gelar itu. Kalau sudah S3, S2, SSSSSS, S lelen, maka ketika sudah menyampaikan seperti ini, mereka yang namanya mabuk gelar, ya percaya aja, tidak bisa membuktikannya. Okelah begini saja orang-orang Wahabi ya. Kalau Anda tidak terima, silakan Anda tampil. Ajak saya untuk diskusi. Anda buka live. Benarkah tiga orang ustadz ini berbohong? Saya ajak live lah. Atau saya yang akan buka live. Anda masuk. Atau bilang ke tiga ustadzmu itu. Ketiga orang ustadzmu bilang, saya menganggapnya berbohong begitu. Kalau tidak terima silakan. Bantah pernyataan saya. Buka kitabnya, baca. Jangan hanya omong kosong. Mayoritas orang Wahabi kan tidak buka kitab, tidak baca. Untuk membantahnya tidak buka kitab kan. Sekali buka kitab, bacanya kocar-kacir. Seperti itu. Dan bukan hanya tiga orang ustadz ini. Bukan hanya Firanda, Zainal Abidin, atau siapa tuh? Zainal Abidin, Badrus Salam. Banyak di situ saya. Termasuk ya Firanda juga banyak berbohong di situ. Termasuk Syafiq Riza Basalama yang barusan dibubarkan. Berbohong atas nama Imam Syafi'i. Katanya Imam Syafi'i mewajibkan kunut. Juga Abu Haidar As-Sundawi berbohong atas nama bahwa Imam Ibnu Bas katanya menganggap kafir orang yang meyakini bumi ini bulat. Juga Abu Haidar As-Sundawi berbohong katanya Imam Syafi'i mengingkari keras orang yang ngaji kuburan di kuburan. Dan banyak di situ. Termasuk Zainal Abidin juga pernah saya bongkar kebohongannya yang mengatakan Imam Nawawi katanya membid'ahkan orang yang mengusap wajah setelah berdoa dan setelah sholat. Banyak kebohongan di situ yang saya bongkar. Kalau tidak terima seharusnya mereka mengajak saya untuk diskusi. Atau kalian yang membantahlah mewakili ustadz-ustadznya. Tapi
Tapi harus dibuktikan. Misalnya Imam Nawawi, buktikan dengan kitabnya Imam Nawawi atau kitab-kitab yang lain bahwa Imam Nawawi tidak seperti yang saya katakan. Seperti yang dikatakan oleh ustadz-ustadz Anda. Jangan asal nyeplos saja. Inilah akibatnya. Kalau Anda itu orang-orang bodoh, orang yang tidak paham agama, yang tidak bisa nahu sorob, yang tidak bisa baca kitab, akhirnya dengan gampang dikibulin, dengan gampang dibuat mainan, dibuat candaan oleh ustadz-ustadz yang gelarnya oke. Dengan bermodal gelar, Anda mabuk sehingga Anda mempercayai begitu saja. Padahal yang disampaikan adalah kebohongan. Sayang sekali Anda ini. Ada orang yang membantah, ada orang yang memperingati, tapi Anda ngotot, ndak mau. Kasihan sekali Anda itu. Mudah-mudahan suatu saat Anda ini masih sadar, dan ustadz-ustadz Anda juga sadar bahwa berbohong itu dosa. Gitu ya. Ya, sekali lagi, kalau memang Ustadz misalnya Syafiq Risa Basalama karena mengatakan ada yang siap diskusi, bilang terhadap Ustadz Syafiq Risa Basalama, saya yang akan buka live atau Syafiq Risa Basalama. Syafiq Risa Basalama saya tuduh telah berbohong atas nama Imam Syafi'i. Kalau memang dia merasa tidak salah dengan pernyataannya, silahkan bantah saya. Atau kalau memang benar-benar siap diskusi di darat, silakan. Syafiq Risa Basalama misalnya siap, benar-benar siap, tentukan waktunya. Saya akan hadir ke rumahnya atau Syafiq Risa Basalama yang akan saya undang. Ya. Atau memang kalau merasa bahwa Syafiq Risa Basalama itu salah dengan menyatakan Imam Syafi'i mewajibkan kunut, tolong klarifikasi di YouTube. Tolong klarifikasi di kontennya juga. Karena dia sudah ada punya channel Syafiq Risa Basalama official itu. Itu ya tantangan dari saya untuk Pak Syafiq Risa Basalamah. Bukan tantangan lah. Kalau memang Anda merasa sabkul lisan, silahkan klarifikasi salah. Kalau masih ngotot bahwa itu yang benar, silahkan kita diskusi. Ketemu di mana silahkan Pak Syafiq Risa Basalamah. Anda yang tentukan waktunya, saya yang akan hadir. Atau saya yang akan menentukan waktunya dan Anda hadir. Gimana Pak Syafiq Risa Basalamah? Anda siap? Saya tunggu kesiapan dan perlu diketahui untuk ustadz-ustadz Wahabi dan seluruh jamaah Wahabi, ketika saya mengomentari Anda, ketika saya mengomentari ustadz Anda, maka ustadz yang bersangkutan kalau ada channelnya saya tag. Syafiq Risa Basalama, Khalid Basalama, Firanda Andirja, Farhan Abu Faraihan, Zainal Abidin, dan lain-lain yang ada channelnya termasuk YouTubernya saya tag semuanya di situ. Barangkali dia bisa mengetahui bahwa saya menyalahkannya atau saya menantangnya untuk membuktikan apakah benar yang ia sampaikan atau saya yang salah ini.